هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagian-bagian pelajaran yang telah lalu, yang sebagiannya belum kita selesaikan. Tapi pelajaran yang mana saya lupa juga perjanjiannya. Kita akan bahas bagian poin terpenting. Dulu itu membahas 10 manusia pilihannya. Dan kita baru membahas 5 kalau nggak salah. Baru membahas 5 dari 10 manusia pilihan. Pada poin yang selanjutnya, di antara manusia pilihan adalah apa yang dijelaskan di dalam hadis yang sahih, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu orang-orang yang senantiasa dalam jiwanya tertanam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajidunan nasa ma'adinun, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqahu, wa tajiduna khairun nasi fi hadza sya'ni asyaddu lahu karahah, wa tajiduna syarrun nasi dal wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti bihaula'i biwajhin. Hadis ini hadis yang sangat agung, diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ibnu Hibban, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Tajiduna an-nasa ma'adinun. Kalian akan mendapatkan manusia itu laksana barang tambang. Di sini menunjukkan bahwa manusia tafawut wa yatafadalu ba'duhum bi ba'd. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dari sisi kebaikannya. Baik kebaikan yang sifatnya jibili, keaslian dia, yang sifatnya gorizi. Demikian juga kebaikan yang sifatnya muktasabah. Jadi manusia ini berbeda-beda karakternya, berbeda-beda keutamaannya. Seperti kita tahu barang tambang, ada jenis emas, ada jenis perak, ada jenis nikel atau yang lainnya. Dan demikian juga manusia. Ada di antara manusia, di antara kita tentunya, yang tabiahnya lembut, dermawan,
penyayang. Ada juga yang punya karakter mungkin bawaan gitu ya, agak sedikit pelit, pemarah, keras. Dan sifat-sifat itu ada bagiannya yang dikatakan pembawaan, tabiah gitu. Dan sebagian dari akhlak ini muktasabah. Muktasabah sesuatu yang diusahakan, dilatih sejak kecil orang untuk dermawan, penyabar, lemah lembut. Seperti kita tahu dalam dunia pendidikan, anak dari kecil diajari agar lembut, agar tutur bahasanya baik. Dan ini manusia. Lalu Nabi SAW mengatakan khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islami idza faqahu. Orang-orang pilihan di antara mereka pada waktu jahiliyah akan menjadi pilihan juga ketika masuk Islam. Idza faqahu, apabila mereka punya kefakihan. Dalam kalimat ini kita memahami dua sisi. Sisi yang pertama, orang-orang yang punya sifat baik ketika kafir, orang-orang yang punya sifat baik ketika jahiliyahnya. Ya kita tahu orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik dulu memiliki sifat-sifat baik yang ada dalam Islam. Seperti mereka memiliki sifat dermawan. Kita tahu bahwa orang-orang kufar Quraisy mereka punya kebiasaan juga menjamu setiap orang yang datang ke Baitullah. Menjamunya, memberi minum, memberi makan. Di antara mereka ada yang memerdekakan budak, di antara mereka yang suka membantu temannya, dan seterusnya. Jika mereka masuk Islam dan karakter itu ada pada mereka, lalu mereka amalkan dalam Islam. Jika di zaman jahiliyah mereka terhormat, maka ketika dia masuk Islam juga akan terhormat, akan menjadi manusia pilihan juga gitu. Karena kebaikannya itu. Tapi dalam hadis ini menunjukkan apabila dia semakin fakih kepada agama, maka kebaikan dia akan semakin bertambah dan kemuliaan dia akan semakin bertambah. Dan dalam hadis ini baginda Nabi SAW menjelaskan bahwa seorang mukmin akan menjadi manusia pilihan dan manusia terhormat itu berkaitan dengan ukuran kefakihan orang kepada agamanya. Semakin tinggi dan semakin dalam seseorang fakih kepada agamanya, faham kepada agamanya, maka akan bertambah kemuliaannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa tajiduna khairan nasi fi hadha sya'ni asyadu lahu karaha. Dan kalian juga akan mendapatkan manusia pilihan dalam urusan ini, artinya di sini dalam urusan kekuasaan, dalam urusan jabatan. Mereka adalah orang yang paling benci kepada kekuasaan. Jadi manusia pilihan itu adalah manusia yang paling benci kepada kekuasaan. Mereka tidak akan berlomba mencari kekuasaan dan untuk mendapatkan kekuasaan. Dan nanti akan dijelaskannya. Kenapa? Wa tajiduna syarron nasi dzal wajhaini. Dan kalian akan mendapatkan seburuk-buruk manusia adalah orang yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin, orang yang datang kepada sekelompok orang atau kepada orang dengan wajah ini.
Ya, dalam bahasa kita mungkin orang yang mencela-mencela atau orang yang senantiasa mencari maslahat semata. Wa yati haula'i biwajhin, dan datang kepada si fulan, datang kepada kelompok yang lainnya, dia dengan wajah yang lain. Ini gambaran orang-orang munafik. Nah, kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, hadis ini hadis yang sangat agung dan wajib kita memahaminya ya. Yang pertama dalam hadis ini, bahwa akhlak manusia yang dinamakan karakter baik, akhlak mulia, itu memang berdasarkan hadis ini, dan para ulama juga menjelaskan bahwa akhlak itu ada yang sifatnya gorizi, tobiah, jibili. Ada akhlak mulia itu muktasab. Jadi akhlak itu ada yang sifatnya asli pembawaan. Dan manusia, kata Nabi SAW, ya seperti barang tambang. Ada pembawaannya ya seperti digambarkan emas. Artinya mulia, terpandang. Ada mungkin digambarkannya di bawahnya perak, dan mungkin ada bagian-bagian yang tidak menyenangkan juga dilihat itu. Dan itu tabiat manusia. Dan itu fakta. Hatta kalau kita punya anak 5, 3, 10, kita akan mendapatkan perbedaan dari semua anak kita, karakter bawaannya. Sejak kecil kita akan menyaksikan ada anak yang punya perhatian pada kakak adiknya. Dia kalau beli selalu ingat sama adiknya, selalu dia bagi-bagi. Ada mungkin di antara anak kita yang kita dapatkan, ternyata kalau dia menunggu orang lain beli, uangnya dipegang terus punya dia. Dia menunggu kakaknya atau adiknya beli, dan dia selalu mengambil bagian saudaranya. Itu dapat dibuktikan. Artinya ada pembawaan. Ada pembawaan. Sedangkan yang kedua, akhlak itu muktasab. Akhlak itu dipelajari, diusahakan. Bahkan tentunya di sini dididik dan diajarkan. Sudah barang tentu orang yang memiliki tabiat baik, ketika diajarkan akan semakin mudah. Ketika orang punya kelemahan, suka marah tapi dermawan, maka kita mengobati sifat marahnya dan kita mengarahkan dia. Orang belajar. Sebagaimana Nabi SAW mengajari tentang bagaimana ketika marah diberikan solusi oleh Nabi SAW. Dan demikian manusia di antara kita. Sehingga Nabi SAW di sini mengatakan, orang-orang yang merupakan pilihan, orang-orang yang terhormat di masa jahiliyah. Kenapa terhormat? Ya, karena mereka melakukan hal-hal yang baik, memiliki sikap-sikap yang baik. Maka ia akan menjadi manusia pilihan juga ketika masuk Islam. Dalam arti apa? Ketika seseorang itu melakukan kebaikan-kebaikan di masa jahiliyah, melakukan hal-hal yang terhormat di masa jahiliyah, dan memiliki karakter-karakter yang mulia dan terhormat di masa jahiliyah, kemudian melekat kebiasaan itu setelah dia masuk Islam, maka dia pun akan tetap menjadi manusia pilihan.
Termasuk kita memberikan contoh, dan itu juga dalam kehidupan para sahabat, seperti sifat syaja'ah, rujulah, orang yang memiliki sikap pemberani, orang yang memiliki sifat umpamanya seperti mampu memimpin dan punya kekuatan. Contohnya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikenal manusia pemberani, syaja'ah, rujulah. Khalid bin Walid dikenal sebagai panglima. Kita tahu ketika di perang Uhud, Khalid bin Walid belum masuk Islam, dan beliau pun menjadi bagian panglima di perang Uhud. Bahkan yang membuat strategi perang ketika pemanah itu berada dikenal dengan Jabal Rumat di Bukit Uhud, di Gunung Uhud, maka Khalid bin Walid itu berputar dan seolah-olah orang-orang kufar Quraisy telah meninggalkan campnya, camp perangnya. Maka sejumlah para sahabat yang ada di Jabal Rumat turun dan maksiat waktu itu kepada perintah Nabi SAW. Maka Khalid bin Walid kembali memutar dan naik ke Bukit Uhud itu, sehingga melakukan penyerangan dan menimpalah musibah kepada kaum muslimin di saat itu, kekalahan. Ketika beliau masuk Islam, maka beliau menjadi manusia pilihan karena syaja'ah dan rujulahnya dan keahlian berperangnya tetap melekat pada dirinya, karena beliau menjadi manusia pilihan tetap. Mana ini maknanya apa? Hiyaruhum fil jahiliyah, hiyaruhum fil Islam. Kita lihat sahabat yang lain seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bagaimana gigihnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam. Dan telah disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya Siyar Alam Nubala tentang bagaimana perjalanan Salman Al-Farisi masuk Islam. Melakukan perjalanan yang panjang, bertanya kepada sejumlah rohib di saat itu, sampai bertanya kepada rohib yang tertua yang mendekati ajalnya. Lalu bertanya sampailah disebutkan penjelasan dan masuk Islamlah. Dan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya, tentunya berasal dari satu negara, satu daerah yang mereka punya keahlian berperang, strategi perang. Ketika Nabi SAW berperang, perangnya dikenal dengan perang Khandaq. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana perang, apakah ini tidak boleh ataupun adakah boleh memberikan ajuan tentang strategi perang. Maka Nabi SAW memberikan kebebasan, artinya memberikan telah untuk memberikan pengajuan, memberikan ra'yu. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengatakan, untuk menyelamatkan kaum muslimin di Madinah, maka beliau mengatakan, sambutlah mereka dengan parit, artinya mau bikin parit ya cukup luas, ya, dan disetujui oleh Nabi SAW. Dan strategi ini menjadi salah satu sebab kemenangan perang. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu menjadi manusia pilihan setelah masuk Islam, karena menjaga kebaikan itu. Karena rujulah syaja'ah bagian akhlak yang mulia dalam Islam. Maka ini maknanya khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam.
Tapi makna hadis ini harus disertakan dengan makna hadis yang lain tentang orang kafir, orang musyrik masuk Islam. Bahwa Nabi SAW mengatakan, "Ida aslamal abdu fahassuna islamahu." Apabila seorang muslim, seorang hamba masuk Islam, lalu dia membaikkan Islamnya. Jadi dia menyempurnakan Islamnya. Maka disebutkan dalam hadis itu, yukaffirullahu sayiatihim. Maka Nabi SAW mengatakan Allah akan menghapus sayiatihi kana zalafaha. Maka Nabi SAW mengatakan Allah akan menghapus kesalahan dia yang telah lalu. Jadi kesalahan dia yang telah lalu. Nah, mana dari hadis ini dan hadis yang kita bacakan barusan, dari dua hadis ini, orang-orang kafir atau orang-orang musyrik dia masuk Islam, maka Allah akan menghapus semua dosa yang telah lalu. Jadi dosa yang telah lalu. Tapi para ulama menjelaskan ada syarat itu. Bagaimana dihapus dosanya? Dihapus dosanya apabila dia berhenti dari dosanya. Kalau ada orang musyrik, ada orang kafir masuk Islam tapi suka berzina umpamanya. Suka berzina. Dan bukan manusia pilihan di masa kafirnya juga, suka berzina, bahkan mungkin ada yang suka mencuri, suka minum khamr. Lalu dia masuk Islam. Tapi dia tidak berhenti dari dosa-dosanya itu. Maka menurut banyak ulama tidak termasuk dalam makna hadis ini. Mereka juga tetap tidak akan menjadi manusia pilihan. Dan Allah tidak akan menghapus dosa-dosa dia. Kenapa? Karena dia tetap dalam dosanya itu. Dia tetap dalam dosanya itu. Allah akan menghapus semua dosanya ketika dia juga berhenti dari dosanya. Maka ini maknanya idza fuqihu. Fahasuna islamahu, dan dia membaikkan Islamnya. Hadis ini pun memberikan pelajaran yang berharga bahwa orang Islam mesti membaikkan Islamnya. Kenapa orang Islam mesti membaikkan Islamnya? Karena keislaman seseorang berderajat. Dan poin pertama yang harus dibaikan dari keislaman seseorang adalah akidahnya. Saya akan berikan contoh di sini 3 ya. Di mana Nabi SAW membetulkan akidah para sahabat dari setiap akidah yang menyimpang. Yang pertama, kasus gerhana matahari dan gerhana bulan. Orang-orang jahiliyah punya keyakinan gerhana bulan atau gerhana matahari itu biasanya dikaitkan dengan kasus besar seperti kematian orang yang terpandang atau lahirnya orang yang terpandang. Maka di zaman Nabi SAW pernah terjadi gerhana matahari di hari wafatnya putra beliau yaitu Ibrahim. Maka orang-orang kufar Quraisy berkata, ini karena mati orang besar, yaitu putranya baginda Nabi SAW. Maka Nabi SAW membetulkan akidah mereka yang menyimpang. Beliau mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la tankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi
Wa inna ma yukhawwifu bihima ibadah. Wa inna ma yukhawwifu Allahu bihima ibadahu. Maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan atau gerhana matahari dan bulan adalah bagian dari ayat-ayat kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang, tapi Allah menakut-nakuti hambanya, katanya. Jika kamu melihatnya, sholat dan berzikirlah dan bersedekahlah. Nah, di kita juga punya keyakinan dulu ya, orang-orang meyakini bahwa gerhana bulan atau gerhana matahari di mana ular naga itu menerkam matahari itu atau bulan itu, maka diperintahkan untuk memukul kentungan gitu ya, piring-piring dan apa saja gitu kan. Supaya apa? Supaya tidak jadi menerkamnya. Maka Nabi SAW memperbaiki keislaman seseorang dari sisi akidahnya. Contoh yang kedua berkaitan dengan bulan ini, masih ada atau udah sekarang? Sofar udah akhir ya. Udah sekarang udah Rabiul Awal ya. Tapi kan baru kemarin, Rabu yang lalu. Ada keyakinan apa yang dinamakan dengan Rebo Wakasan. Artinya Rabu ya Rebo ya Rabu, Wakasan akhir gitu. Itu dalam bahasa Jawa. Keyakinan Rebo Wakasan itu bukan hanya keyakinan di Indonesia. Itu ada keyakinan di zaman jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah juga meyakini bulan Safar adalah bulan sial, tidak menikahkan putrinya, tidak mengkhitan, dan tidak ada perkara-perkara yang sifatnya besar seperti bikin bangunan, bikin proyek, ya mungkin dalam istilah sekarang menanam tanaman. Kenapa bulan Safar bulan sial? Lalu diyakini pada malam Rebo Wakasan atau pada Rabu terakhir itu Allah menurunkan ya 3.200 jadi 320 wabah. Jadi 320.000 maksud saya. Jadi 320.000 wabah gitu. Menurunkan penyakit. Maka ditolak bala dengan beberapa. Pertama dengan sholat. Itu sholat di waktu duha 4 rakaat. Setiap rakaatnya membaca Inna a'tainakal kautsar 17 kali, Qul huwallahu ahad 15 kali, Qul amdurul falaq, Qul amdurul binas 1 kali gitu. Ini setiap rakaatnya dan dilakukan 4 rakaat. Kemudian ada doa khusus, doa penolak bala. Sebagiannya juga ada yang menyembelih sembelihan gitu, di bulan itu. Maka Nabi SAW membetulkan keyakinan ini. Maka Nabi SAW mengatakan, la adwa wala tiyarota wala hamata wala sofaro. Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada adwa, tidak ada penyakit menular. Tapi bukan menafikan sama sekali penyakit menular. Yang dimaksud dalam hadis ini bahwa yang mendatangkan penyakit Allah. Tidak ada penyakit tercipta karena penyakit gitu. Tapi penyakit Allah yang menciptakannya. Adapun penyakit itu menular, maka terjadi dengan iradah Allah gitu. Terjadi dengan kehendak Allah, terjadi dengan masyiah Allah. Dan kita pun menyaksikan dalam dunia nyata. Coba aja ada wabah penyakit ayam, kan menular, tapi kita dapatkan hatta satu kandang ada ayam yang tetap apa?
hidup sehat. Wabah penyakit kerbau atau sapi, sekian persen di kampung itu apa? Mati gitu. Tapi ternyata sekian kerbau sapi tidak mati. Kita tahu umpamanya penyakit cacar menular, hatta mungkin di pesantren gitu ya, atau di sekolah-sekolah boarding gitu ya, di mana saja sama gitu ya. Ketika ada wabah seperti itu, mungkin kita tahu sekian persen terkena nih anak-anak. Tapi kita tahu bahwa ada yang sekamar tidak kena, yang kamarnya jauh kena. Di situ kita paham bahwa semua dengan iradah Allah, bukan penyakit itu sendiri yang menularkan. Yang dinafikan oleh Nabi SAW di sini bahwa semuanya dengan takdir Allah, tidak ada sesuatu yang jadi dengan sendirinya. Wala tiyarata, dan tidak ada tatoyur. Maksudnya di sini menisbatkan kesialan kepada selain Allah, dengan suara, dengan apa yang didengar, dengan apa yang dilihat. Ya, seperti ya dengan suara burung, atau dengan bulan, atau dengan hari, atau dengan nomor gitu, ma'ruf ya. Wala hama. Hama di sini salah satu tafsir para ulama yaitu burung ya. Burung hantu. Kalau di Indonesia juga ada ya burung cincung cuing gitu. Ya. Orang-orang jahiliyah tidak jauh beda dengan orang-orang kita, memiliki keyakinan bahwa burung hantu burung sial gitu. Sebagiannya meyakini bahwa ruh orang yang mati itu masuk ke burung hantu itu gitu. Sehingga bisa membunuh gitu. Atau diyakini burung hantu ini burung yang membawa malapetaka, sehingga kalau dia berbunyi di atas rumah kita atau terdengar maka perlu diusir ya. Bahkan ya dulu saya dengar orang tua ya, kalau dengar suara hantu orang Sunda bilangnya lok-lok gitu. Lok-lok itu sama burung hantu. Apa kata orang tua? Kalok-lok kabu mau kasabrang kas Palembang ali balik mau kurupuk gitu. Jadi didoakan supaya pergi gitu ya. Kalau ada burung cincung cuing itu suaranya gitu ya, itu oh ini ada kematian gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan ini akidah menyimpang gitu. Karena membetulkan akidahnya. Nah, yang terakhir dan tidak ada wala sofaro. Maksudnya Nabi SAW mengatakan tidak ada bulan sial. Jadi tidak ada bulan sial. Maka keyakinan orang yang mengatakan bulan Safar adalah bulan sial, tidak boleh menikah, tidak boleh mengkhitan anak, tidak boleh berjualan ataupun buka toko dimulai di bulan Safar, nanti jualannya sial katanya. Ini dibantah dalam Islam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa orang yang masuk Islam itu harus membenarkan keislamannya. Karena keislaman manusia itu bertingkat-tingkat ya. Ini contoh yang pertama adalah membetulkan akidahnya gitu. Contoh yang ketiga, karena saya tadi menjadikan tiga ya, yaitu para sahabat waktu itu, di mana orang-orang jahiliyah, orang-orang kufar Quraisy suka bertabaruk dengan pohon. Kalau mereka akan berperang, maka mereka suka menggantungkan di pohon tertentu untuk bertabaruk, mencari kekuatan gitu, untuk pedang-pedang mereka gitu. Maka para sahabat berkata kepada Nabi SAW, ij'al lana datu anwatin kama lahum datu anwat. Maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya kalian ini adalah berkata dan berkeyakinan dengan keyakinan jahiliyah. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk bertawakal kepada Allah. Ya. Ini contoh gitu ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa keislaman seseorang itu bertingkat-tingkat.
Dan wajib dipahami sejauh mana dia memahami agamanya. Idza fuqihu, apabila dia paham, ya, maka beda-beda ya. Yang kedua, apa yang harus dibenahi dari keislaman seseorang? Nabi SAW mendefinisikan Islam adalah dengan amal yang zahir. Salat, zakat, puasa, haji. Itu salah satunya disebutkan dalam rukun Islam yang 5 setelah berikrar dengan kalimat syahadatain. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana seseorang itu menyempurnakan keislamannya dan memperbaiki keislamannya? Maka setiap muslim dituntut untuk menampakkan amal-amal zahir, untuk menampakkan amal-amal yang nyata dari amal Islam, seperti menjaga sholat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji. Nah, seorang akan sempurna keislamannya sejauh mana dia melaksanakan amal-amal ini gitu. Karena itu adalah hal yang nampak dari Islam. Nah, ini yang kedua. Ketiga, bagaimana orang muslim menampakkan keislamannya dan menyempurnakan keislamannya? Yaitu at-tahalli bi ahlakil karimah, yaitu berakhlak dengan akhlak-akhlak mulia, yaitu menampakkan dalam dirinya sifat-sifat yang mulia. Kita lihat dalam beberapa hadis. Di sini saya akan ketengahkan 3 hadis. Nabi SAW berkata dan ditanya oleh para sahabat, ya, ayul islami afdal? Qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arabta wa ma lam ta'rif. Nabi SAW ditanya, Islam yang mana yang paling afdal, atau muslim yang mana yang paling afdal? Maka beliau mengatakan, engkau memberi makan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dengan orang yang engkau tidak kenal. Itu kesempurnaan Islam. Maka dalam hadis ini menunjukkan di antara sifat muslim adalah dermawan. Artinya suka ngasih makan, memberi makan, memperhatikan fakir miskin, memperhatikan anak yatim. Itu adalah kesempurnaan Islam. Dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Nah, di sini ada faidah kata para ulama, seperti disebutkan dalam syarah Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, menukil dari kalangan ulama terdahulu. Apa rahasianya? Kata Nabi SAW mengatakan, engkau mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dengan orang yang tidak engkau kenal. Kenapa? Karena di akhir zaman salam yang diucapkan oleh umat Islam itu sendiri oleh kita itu bukan datang dari keikhlasan hati. Contoh, hatta antum atau saya. Bisa dibuktikan. Kenapa antum salam? Karena ingin bertanya. Contoh di terminal di mana, assalamualaikum, maaf mau tanya. Kalau tidak mau tanya nggak ucapkan salam kan, bener nggak? Karena ada kebutuhan ucapan salam, bukan spontan kita salam gitu ya. Enggak. Kita lewat nih, kalau tidak akan bertanya sesuatu ya lempeng-lempeng saja. Ya nggak ada orang menyapa dengan orang sedang duduk, orang menyapa dengan nggak pernah. Tapi kalau kita pengin sesuatu, assalamualaikum, maaf, rumah si fulan di mana, baru salam gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan di antara kesempurnaan keislaman seseorang yang ngucapin salam kepada yang dikenal atau tidak dikenal, dan itu berawal dari keikhlasan hati. Nah, hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi SAW mengatakan muslim yang sempurna adalah muslim
Yang selamat muslim yang lainnya dari lisan dan tangannya. Ini menunjukkan bahwa muslim yang sempurna adalah muslim yang tidak melakukan kezaliman. Lisannya tidak mendolimi, tangannya tidak mendolimi. Ya. Ini muslim. Nah, berarti tingkat-tingkat keislaman kita. Semakin orang itu paham kepada Islamnya, maka dia akan semakin sempurna keislamannya dan akan semakin sempurna keutamaannya. Dan dia akan menjadi manusia pilihan. Jadi dia akan menjadi manusia pilihan. Nah, kemudian yang ketiga, hadisnya udah dibacakan di bulan yang lalu, di mana Nabi SAW mengatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Jadi orang muslim itu semua pada dirinya terdapat karakter yang baik ya. Manfaat ucapannya, kata-katanya, perbuatannya ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana orang muslim menyempurnakan keislamannya. Ini ada derajat paling tinggi ya. Akidahnya lurus, menjaga pokok-pokok syariat Islam, dia berakhlak mulia dengan sesama manusia, ya, tidak melakukan kezaliman. Ada bagian yang terpenting pada kesempurnaan seorang muslim. Lihat dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tingkatan yang terakhir ini, orang mukmin bukan sekedar meninggalkan maksiat. Orang mukmin bukan sekedar melakukan yang baik gitu. Tapi orang mukmin itu memilih yang terbaik dari yang baik gitu. Dan memilih yang halal kepada sesuatu yang terbaik. Orang mukmin tidak hanya boleh, tapi dia akan berpikir ada manfaatnya enggak. Kalau sesuatu ada manfaatnya enggak? Ada. Berapa manfaatnya? Dia akan senantiasa melihat itu. Kalau dia dipilihkan kepada dua amalan bersamaan, amalannya diperintahkan kedua-duanya, tapi bersamaan, maka dia akan memilih amalan yang paling besar manfaatnya. Dan ini derajat kefakihan seseorang. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, salah satu rekayasa syaitan itu kan ada 6 tahapan syaitan menggoda kita. Pertama, mengajak kita kufur atau syirik. Kalau tidak bisa, mereka mengajak kita melakukan bid'ah. Kalau tidak bisa, mereka mengajak kita melakukan dosa besar. Kalau tidak, mereka akan mengajak kita untuk menyepelekan dosa-dosa kecil. Kalau tidak, ada langkah yang kelima. Apa katanya? Berlebih-lebihan dalam yang boleh. Nah, kalau kita tingkatannya tingkatan nomor 4 tadi, itu akan mampu meredam tipu daya syaitan. Karena kita akan menakar yang boleh ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jangan sampai melewati kemudian pintu syaitan masuk gitu. Jika tidak bisa di sini, syaitan masih akan menggoda kita. Yaitu apa? Meninggalkan yang utama, konsentrasi kepada yang di bawahnya. Dan ini syaitan laknatullah. Nah, orang mukmin itu mesti cerdas gitu.
Dan dia mesti faqih kepada amalan-amalan yang memberi manfaat kepada dia. Kita lihat dalam beberapa contoh digambarkan oleh kehidupan para sahabat. Ya. Dan kita awali dengan yang diperintah. Siapa di antara kita yang akan mengingkari keutamaan sholat malam? Semuanya sepakat sholat malam adalah amalan mulia. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, terkadang beliau meninggalkan sholat malam karena untuk murojaah hadis. Jadi beliau meninggalkan sholat malam karena dia melakukan murojaah, menghafal hadis-hadisnya. Kenapa? Karena menghafal hadis lebih utama dari sholat malam secara umumnya. Karena sholat malam ketika dia meninggal dunia akan berhenti pahalanya, tapi hafalan hadis tetap akan mengalir dari setiap orang yang meriwayatkan hadis itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengungkapkan, jika puasa itu membuat aku letih dalam menghafal hadis-hadis dan tafaqquh fid din, maka aku meninggalkan puasa sunnah dan aku konsentrasi menghafal hadis itu. Ini menunjukkan puasa mulia. Bahkan ada pintu royan untuk orang puasa. Kalau saja para sahabat terkadang meninggalkan amal karena melihat amal yang lebih utama, bagaimana mungkin sekarang antum saya gitu ya, amalan-amalan yang sia-sia diutamakan oleh kita gitu kan. Dan itu bukan kesempurnaan orang muslim. Ya. Maka di sini ida fuqihu. Dalam arti ketika orang itu semakin faham kepada agama, maka dia akan semakin besar keutamaannya. Dan karunia yang Allah Ta'ala akan berikan kepada dia akan semakin besar. Ya. Kita contohkan ulama ya. Ini ada murid Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau dari Andalus. Andalus itu dari Spanyol gitu. Sekarang. Dan Imam Malik satu ketika duduk seperti ini, tapi jamaahnya lebih banyak dari jamaah ini. Ketika Imam Malik menyampaikan hadis, tiba-tiba ada segerombolan gajah masuk kota Madinah. Dan di Madinah nggak pernah ada gajah gitu, paling ada unta. Maka tiba-tiba spontan murid Imam Malik keluar dari majelisnya, keluar berhamburan. Maka si murid Imam Malik yang dari Andalus ini duduk tetap sabar di majelis Imam Malik. Lalu Imam Malik bertanya, kenapa anda tetap di sini di saat orang-orang pergi katanya. Dia berkata, aku datang ke sini untuk mencari hadis darimu dan bukan untuk melihat gajah. Ini yang dinamakan fokus gitu ya. Ya, ini yang dinamakan fokus. Ya. Dan ini menimbang hal yang terbaik. Ada seorang tabi'in, ketika beliau sakaratul maut, beliau meminta kerabat-kerabatnya kumpul di dekatnya. Lalu beliau bukan mimbab takabur, tapi mimbab memberikan peringatan. Beliau mengatakan, demi Allah, aku telah menyelesaikan Quran di rumah ini dalam sholatku 3000 kali katanya. Jadi beliau menyelesaikan bacaan Quran, khatam Quran itu dalam 3000 kali, itu dalam sholatnya, bukan bacaan sholat di luar sholat. Itulah orang-orang yang tadi min husni ismail mar'i tarkuhu malayaknihi. Rekreasi boleh, tapi catat rekreasi yang mana yang memberi manfaat. Olahraga dituntut, tapi pertanyaan, olahraga yang mana yang memberi manfaat itu. Semuanya dihitung itu.
Tidak ada orang yang akan bertanya, Pak Ustadz apa hukumnya rokok gitu ya. Nggak usah ditanya dalilnya lagi haram atau halal ya. Jika orang sampai kepada derajat ini, dia akan melakukan hal-hal yang terbaik. Dan ini maknanya khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza fuqihu. Nah. Kemudian pelajaran yang selanjutnya di dalam hadis ini, lihat, wa tajiduna khairun nasi fi hada sya'ni asyaddu lahu karoha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan sebaik-baik orang adalah orang yang paling benci dengan kekuasaan. Hadis ini tentunya tidak secara mutlak melarang orang mencari kekuasaan. Tetapi kenapa kekuasaan itu dianggap sesuatu yang paling berbahaya gitu? Kekuasaan. Di sini ada 3 pelajaran juga yang saya ingin sampaikan di sini. Ya. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tajidu khairun nasi fi hadhi sya'ni asyadu lahu karaha. Dan manusia-manusia pilihan di dalam masalah ini, dalam masalah wilayah kekuasaan, khalifah atau wilayah daulah ataupun seperti amir yang ada sekarang, dari mulai presiden, mungkin di Indonesia apa? Gubernur, bupati, sampai jabatan terendah apa? Seorang RW, kepala desa dan semisalnya. Atau mungkin wilayah sugro, jabatan dalam lingkungan kecil. Kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa manusia terbaik adalah orang yang benci dengan itu? Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama, jawabannya lihat di dalam hadis lain, itu dalam hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Innakum satakhrisuna alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah fa ni'mal murdiatu wa bi'sal fatimatu, katanya. Nabi SAW mengatakan, kalian nanti benar-benar akan sangat rakus akan kekuasaan. Jadi di akhir zaman itu akan muncul generasi-generasi yang mereka rakus akan kekuasaan. Dan apa yang dihabarkan oleh Nabi SAW benar hari ini. Bagaimana manusia berlomba saling mendolimi demi untuk mendapatkan apa? Kekuasaan. Wasatakuna nadamah yaumal qiyamah. Ingat di sini. Dan kalian akan menjadi manusia yang menyesal nanti yaumal qiyamah. Jadi Nabi SAW mengatakan, dan nanti yaumal qiyamah akan menjadi manusia yang menyesal. Lalu Nabi SAW mengatakan, fani'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Kekuasaan ini di dunia dirasakannya nikmat, katanya. Tapi kalau Anda udah melepaskan nyawa, maka Anda akan merasakan penyesalannya. Nah, ini wanti-wanti yang digambarkan oleh Nabi SAW. Bahkan ada dalam hadis yang lain, tapi hadisnya sebagian para ulama mengatakan dhaif hadisnya, tapi maknanya benar. Artinya riwayatnya, rawinya dhaif. Apa? Al-wilayah awaluha malamah
wa awsatuha nadamah wa akhiruha adabun. Di mana disebutkan dalam riwayat kekuasaan itu awalnya celaan dan pertengahannya adalah nadamah, penyesalan katanya, dan akhirnya adab gitu. Ini tentang kekuasaan. Nah, kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, makna dari hadis ini atau makna dari sejumlah hadis ini, bahwa jika orang berkuasa dia tidak melaksanakan apa yang semestinya dengan kekuasaan itu, maka akan menghasilkan penyesalan nanti yaumul qiyamah dan akan mendapatkan cercaan dari setiap lisan manusia. Jadi perlu diperhatikan, ketika orang berkuasa dan dia berkuasa tidak semestinya itu, bagaimana dia berkuasa? Akhlaknya seperti apa? Kekuasaannya harus seperti apa? Kompetensi artinya apa? Ilmunya, kemudian keahliannya, kemudian akhlaknya, bagaimana cara dia dengan masyarakatnya. Kalau dia berkuasa tidak semestinya, maka akan menjadi awal celaan bagi dia. Celaan. Kenapa dikatakan celaan? Karena setiap orang akan berkata kepada dia jalir janji, dia bohong, dia tidak menepati janjinya, dia pemimpin, bahkan dicela gitu. Dan kita menyaksikan hari ini. Kita melihat banyak para penguasa hari ini atau orang yang mendapatkan kekuasaan hari ini dan orang-orang yang mendapatkan jabatan hari ini dicela di media, dicela di mana-mana gitu. Kenapa? Karena dia berkuasa tidak semestinya. Ingat ya, perkataan saya bukan berbicara dan menjelekkan pemerintah, bukan ini. Karena kita berbicara hadis bukan menyebutkan orang dan menyebutkan pemerintah yang mana, enggak ya. Ini tidak termasuk apa yang dilarang ya, jangan salah. Siapa? Saya atau antum sama. Artinya apa? Ketika orang itu berkuasa dan dia tidak dalam proporsinya dan dia tidak melaksanakan apa yang semestinya, ingat ya, akan dapat celaan. Makanya antum jangan ingin gitu ya. Karena ketika dia akan duduk di tampuk kekuasaan dan dia tidak beramal dengan yang semestinya, maka akan dicaci banyak orang. Di media, di tulisan, di semua gitu. Kita lihat hari ini. Kemudian yang kedua, nadamah, penyesalan. Menyesal ya. Dan yang ketiganya apa? Hukuman. Karena kita tahu hadis-hadis dan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa nanti yaumul qiyamah orang-orang yang tidak adil itu akan dihinakan nanti yaumul qiyamah ya. Siksa ya. Adab nanti yaumul qiyamah. Bahkan dalam riwayat yang lain, dan ini pun hadisnya dhaif, tapi makna hadis ini nyata semuanya ya. Karena hadis-hadis ini tidak berdiri sendiri. Di mana Nabi SAW mengatakan umat ini akan dikena bala apabila melakukan 15 perkara. Jadi umat ini akan ditimpakan malapetaka apabila dia atau mereka melakukan 15 perkara, akan terkena bala. Salah satunya akan ditenggelamkan ke bumi, kemudian akan terjadi banjir dan gempa. Itu disebutkan, tapi hadisnya itu dikatakan dhaif. Ya. Salah satu di antara yang 15 itu disebutkan bagian-bagian kezaliman. Salah satunya apa? Pengambilan amanah. Di mana orang itu menjual amanah dengan menyebutkan kekuasaannya. Dalam arti kalau saya jadi ini, kalau saya nanti diangkat akan begini, akan begini. Mereka mengambil persaksian sebelum orang meminta persaksian. Dia berjanji sebelum orang meminta berjanji. Dan dia bersaksi sebelum orang meminta saksi kepada dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Dan ini diingatkan oleh Nabi SAW.
Ya, diingatkan oleh Nabi SAW. Kemudian dalam hadis yang tadi, ingat katanya, bahwa kekuasaan ini kita merasakan nikmat di dunia ini. Dengan kekuasaan ini mungkin sebagian orang bisa melakukan apa yang dia inginkan, melakukan kezaliman, melakukan penistaan kepada orang lain. Tapi ingat kata Nabi SAW, fa ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Sebagian para ulama mengatakan maknanya nikmat ketika hidup, tapi ingat ketika Anda melepas nyawa Anda, ketika kita melepas nyawa kita, bahwa ini akan menjadi penyesalan nanti yaumul qiyamah. Karena dengan kezaliman itu gitu ya. Dan kita lihat dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan apa? Yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaih. Nabi SAW mengatakan setiap hamba akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Lihat ya, pemimpin-pemimpin yang korup, yang mereka melakukan korupsi, dan orang-orang yang melakukan korupsi dengan kekuasaannya. Bahkan nanti disebutkan dalam hadis yang disebutkan 15 itu, orang-orang yang mengambil ghanimah dengan kekuasaannya. Jadi mengambil ghanimah dengan kekuasaan. Dalam arti apa? Dia semena-mena mengambil harta. Kemudian Nabi SAW mengatakan dan akan dijadikan harta manusia dituntut seperti zakat. Artinya di sini akan ada goromah-goromah, akan ada yang dinamakan denda-denda yang disebutkan oleh para pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Tapi lihat apa kata Nabi SAW. Dan disebutkan dalam ayat, man yaglul ya'ti yaumal qiyamati bima ghalla. Siapa yang melakukan gulul di dunia, maka Allah akan datangkan nanti yaumul qiyamah dengan barang gululnya. Jadi nanti kalau yaumul qiyamah ada orang-orang yang terjalan terseok-seok dan dia memikul barang curiannya, barang riswahnya, hasil korupsinya, hasil gululnya, nanti dia akan dikumpulkan di arsatil qiyamah dengan membawa seperti itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hati-hati ya dengan kekuasaan ini gitu. Hati-hati dengan berlomba dengan kekuasaan ini, karena itu dinamakan oleh Nabi SAW nadamah yaumal qiyamah. Nah, jadi larangan dan sebutan dalam hadis ini orang yang tidak melakukan kebaikan tapi yang berkuasa lalu dia melakukan apa yang semestinya mulia gitu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis apa? 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah ya. Salah satunya apa? Imam yang adil. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat dalam hadis ketika ada sahabat ya, dinasihati oleh Nabi SAW, wahai fulan, saya melihat dalam diri kamu itu lemah gitu. Maka jangan sekali-kali engkau meminta jabatan gitu. Ada sahabat yang dinasihati, siapa namanya? Abu Dar ya. Abu Dar orang soleh, fakih. Tapi Abu Dar tidak memiliki sikap kepemimpinan, tidak memiliki kuah gitu. Nabi SAW melarang. Hadis ini pun memberikan peringatan kepada siapa di antara kita hari ini. Antum jangan coba-coba ingin jadi ketua yayasan, ingin jadi mudir sekolah. Kalau saya melihat dirinya tidak mampu gitu. Islam itu melarang. Haram dalam Islam itu meminta kekuasaan dan dia tidak mampu. Nabi SAW memperingati sahabat mulia, sahabat pilihan Abu Dar. Aku melihat dalam dirimu kekurangan, lemah gitu. Karena pemimpin itu kalau dalam Quran dul aidi wal absor.
Seorang pemimpin itu adalah orang yang memiliki kekhususan. Pertama, ulil absar, orang yang punya kefakihan luas, cara berpikir luas, IQ-nya khusus ya, cara pandangnya khusus. Ya, kalau dalam istilah kita punya visi, punya misi, punya visioner itu. Orangnya mampu, dia tidak akan stagnan, dia tidak akan pasif, dia senantiasa berpikir baik itu, namanya pemimpin. Dan senantiasa melihat maslahat bukan hanya satu sisi, dia akan senantiasa melihat dari berbagai sisi, bukan seperti orang yang memakai kacamata kuda, melihatnya satu gitu. Yang kedua, dul aidi, mampu mentatbik, mampu merealisasikan dalam dunia nyata. Karena punya kekuatan. Kalau ada orang banyak ide tapi tidak mampu merealisasikan, jangan jadi pemimpin. Dia hanya dikatakan dapur ide saja gitu. Orang yang seperti ini cuma orang yang bisa ditanya, orang yang bisa di apa? Kalau dalam dunia, kalau di apa? Di negara kita juga ada apa namanya? Di staf kepresidenan apa? Penasehat, terus apa? Ada tim ahli gitu. Tim ahli itu belum tentu bisa memimpin. Ya, dia bahkan mungkin ada orang omdo doang gitu ya. Punya ide gini-gini, coba antum buat, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa memanage orang, nggak bisa memerintah orang, nggak bisa mengkoordinasi. Semua ini bukan pemimpin, gitu kan. Artinya hadis ini memberikan satu pijakan kepada kita bahwa orang Muslim itu beda-beda. Gitu. Jangan sekali-kali kita terbuai ataupun kita tertarik dengan kepemimpinan di saat kita tidak mampu. Gitu. Islam memberikan kisi-kisi yang sangat agung. Terakhir, qala wa tajiduna syarrun nasi dal wajhaini alal ya'ti haula bi wajhin wa ya'ti bi haula ila bi wajhin. Hadis ini ya memberikan satu isyarat, kata para ulama, di akhir zaman hari ini, bahwa umumnya orang-orang yang mereka berlomba dalam dunia kepemimpinan dan mereka berlomba untuk mendapatkannya dan mereka tidak layak sebenarnya, maka umumnya memiliki sifat ini. Mereka tidak akan komitmen kepada kebenaran. Mereka bukan pejuang-pejuang sejati akan kebenaran. Ya, kita hanya memindahkan istilah mereka. Tidak ada teman yang sejati, tapi yang ada adalah kepentingan yang sejati. Orang mukmin itu orang yang nampak kebenarannya dan dia selalu komitmen kepada kebenarannya. Bukan manusia yang dicela di sini gitu. Di akhir zaman akan muncul orang-orang yang seperti ini hari ini. Dan apa yang diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi hari ini. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di akhir pelajaran ini sebenarnya apa sih yang harus kita konsentrasi hari ini? Saya ingin menyampaikan agar tidak terbuai dengan berita, dengan buayan sekarang. Apa yang kira harus konsentrasi bagi ahlus sunnah? Ya. Saya ingin menyampaikan kita harus konsentrasi kepada apa yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Ya, untuk membangun umat Islam dan negara ini. Apa? Pendidikan dan dakwah. Adapun antum sibuk untuk bagaimana mencapai kekuasaan, maka Nabi SAW telah memperingatkan akan bagaimana orang-orang yang akan menyesal nanti yaumul qiyamah dengan semua itu. Bahkan mungkin di dunia ini pun mereka telah dicela. Nabi SAW memperingatkan. Jadi kita konsentrasi dan fokus kepada hal yang orang lain melalaikan hari ini. Karena saya bisa mengatakan demi Allah, generasi manapun itu tidak akan terjadi perubahan
tanpa dakwah dan pendidikan itu. Jadi tanpa dakwah dan pendidikan. Orang yang konsentrasi kepada pendidikan dan konsentrasi kepada dakwah, ini adalah orang yang paling besar memperhatikan masa depan itu. Orang yang paling besar memperhatikan masa depannya. Saya ingin mengakhiri dengan kisah gitu ya. Tapi kisah ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Tentang bagaimana kerusakan hari ini. Dan ini terjadi di kota santri. Bukan di kota yang tidak dikatakan kota santri, di kota yang banyak pesantrennya. Ada kasus bahwa anak SMP itu hamil gitu. Lalu pihak guru mencoba untuk berkonsultasi dengan ibunya. Lalu si guru ini bertanya, dan lihatlah di sini kepolosan kondisi real hari ini. Bu, maaf, ibu melihat sesuatu yang beda dari anak ibu enggak? Polos ya, tapi bahasa Sundanya laresna, gendut ayeuna mah. Jadi dia mengatakan oh badannya besar gitu sekarang. Terus tanya lagi, apalagi rewog cenah tuangna gitu. Jadi makannya banyak gitu. Polos-polos saja gitu. Ditanya pertanyaan ketiga, apa ibu tahu kalau anak ibu itu udah tidak haid? Enggak katanya. Setiap bulan ibu suka beli softtek. Jadi anaknya menyuruh ibunya beli softtek walaupun tidak dipakai gitu. Ibunya kena kibul. Ini lebih parah nih pertanyaan keempat. Anak ibu punya pacar? Punya. Suka kemana? Suka cina sok duaan wae di kamar cina gitu. Jadi jawabannya apa? Biasa katanya itu suka ada aja di rumah berduaan di kamar gitu. Di kamarnya berdua. Terus apa yang dilakukan? Ya nggak tahu saya. Gambarkan. Lalu dikasih tahu, maaf, anak ibu udah masuk bulan keempat. Gitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau saya ingin gambarkan sama antum hari ini, antum itu di negara Indonesia harus seperti gambaran kakek-kakek yang nanam pohon kelapa. Akan banyak orang yang protes, tapi orang lain akan berbicara setelah tahun depan. Paham gak? Antum dibilang, yuk aki-aki yang melah kelapa, irah di daharna itu. Orang udah tua kok nanam kelapa. Kapan dia akan bisa makan kelapanya? Nah dakwah salaf itu seperti itu hari ini. Orang lain, eta cenah nu kitu wae cenah dibahas teh gitu. Ini sekarang masa politik gitu kan. Kenapa gitu kan? Nah kita itu apa yang akan menjadi pemimpin negara tahun berikutnya adalah orang yang hafal Al-Quran gitu. Itu yang saya maksud. Jadi kalau antum terbawa dengan kondisi hari ini pingin seperti orang lain, nah hal yang terpenting bagi negara ini akan dilupakan banyak orang. Kenapa? Karena begitu banyak orang tidak konsentrasi lagi dengan pendidikan. Gambarkan tadi gitu ya. Itu adalah kondisi real yang ada hari ini gitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, cukup satu hadis ya yang kita jelaskan di malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oh, ada pertanyaan. Udah jam 9 ya. Ustaz, apakah bila sesuatu keburukan, takdir yang jelek datang karena dikatakan semua dari ya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini pertanyaan berkaitan dengan takdir buruk dan jelek gitu ya. Jadi takdir baik dan jelek.
Ya memang kita wajib beriman bahwa semua datang dari Allah. Dalam arti takdir yang buruk datang dari Allah, takdir yang baik datang dari Allah. Tapi ada dua kaidah penting di sini. Kaidah yang pertama, kita mengatakan tidak boleh menisbatkan jelek kepada Allah. Dalam arti jelek semata. Kenapa? Karena perbuatan Allah tidak ada yang jelek gitu. Maka dalam hadis dikatakan wasyaru laisa ilaik. Dalam makna lain, bahwa ketika Allah menciptakan sesuatu yang jelek, seperti Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan orang kafir, Allah menciptakan orang maksiat, maka kejelekan yang diciptakan Allah tidak kejelekan semata, tapi kejelekan yang mengandung hikmah di dalamnya. Contoh, Allah menciptakan iblis. Hikmahnya apa? Amal bertambah bagi orang beriman. Karena ada mujahadah, ada jihad. Bahkan kita tahu Allah menciptakan makhluk yang memberi madarat. Contohnya apa? Nyamuk. Ada nyamuk apa? Nyamuk malaria. Bahkan nyamuk itu umum, ada demam berdarah. Dari makhluk yang dianggap mendatangkan madarat, maka banyak manfaat. Sekarang ribuan perusahaan atau puluhan atau mungkin berapa perusahaan akibat nyamuk. Sekarang obat nyamuk, ada obat nyamuk bakar, ada obat nyamuk semprot, ada obat nyamuk elektrik, ada obat nyamuk ya apa? Ya sampai raket gitu. Raket nyamuk. Berarti Allah menciptakan yang jelek tapi ada apa? Manfaatnya. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, bahwa apa yang menimpa kepada kita dari keburukan itu dinisbatkan kepada kita. Karena datangnya musibah dan malapetaka disebabkan dosa kita, ya, dosa kita. Itu dalam arti kaidahnya. Bagaimana pandangan para pemimpin negeri ini, sudah menjadi manusia pilihan atau belum? Ya, nggak usah ditanyakan ya. Setiap orang dituntut ya, bukan hanya kita membicarakan orang lainnya. Bagaimana jika kekuasaan di tangan orang jahil? Ya, dan yang lainnya. Syiah, jika kita meninggikan dunia politik, kalau kita meninggalkan dunia politik. Apaan mohon nasihatnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak menafikan itu semua ya gitu. Ya. Tapi kita memberikan nasihat ya. Satu sisi. Tapi poin yang kedua, juga ada hal yang wajib kita pahami, bahwa bergantinya kekuasaan sudah barang tentu tidak semata-mata antum berlomba dalam dunia politik yang kita lihat hari ini. Tapi ada rahasia lain. Bahkan rahasia ini yang utama.
dalam bahasa sederhana, kepemimpinan itu anugerah Allah. Kepemimpinan itu adalah pahala dari Allah. Apa yang dimaksud bahwa kepemimpinan itu anugerah dan pahala dari Allah? Mana yang pertama, bahwa umat Islam akan memimpin ketika umat Islam itu melaksanakan agamanya. Dan yang kedua, Allah akan memilihkan pemimpin buat kita itu berkaitan dengan amal soleh kita. Dan bukan dengan berkaitan antum ikut lomba politik gitu. Paham nggak? Kalau dimaksudkan lomba politik, kenyataannya kan udah dari tahun 1945 sampai 2018 kan? Antum tanya siapa yang berlomba politik di negara ini siapa? Hah? 80% muslim, Dit. Benar nggak? Setuju nggak antum? Setuju kan? Yang berlomba mencari kekuasaan di negara ini siapa? 82%. Kalau dulu 90% siapa? Muslim. Tapi yang Allah takdirkan memimpin negara ini siapa? Apakah orang-orang yang kita harapkan? Belum. Kenapa Allah tidak memberikan sesuatu yang kita harapkan? Karena kita belum melaksanakan syarat yang Allah syaratkan kepada kita. Ya. Maka ini rahasia, karena kepemimpinan itu anugerah. Dan orang yang memimpin kita itu akan setara dengan apa yang kita ada. Sehingga para ulama menyebutkan yuwali alaikum kama takunu yuwali alaikum, bagaimana kalian demikianlah pemimpin apa kalian itu. Dan ini jelas sekali gitu ya. Tapi saya tadi katakan ya, kita tidak berarti lepas itu, karena mungkin ulama telah ditanya, apa yang maslahat bagi kita hari ini? Apa yang harus dilakukan? Kata para ulama harus begini, kita begini gitu kan. Tapi kalau dari pertanyaan tadi menjadikan Ustadz Abu Qatadah umpamanya harus menjadi calon, nah itu yang musibah. Yang itulah awal dari malapetaka gitu. Dan tidak mesti. Dan itu awal dari malapetaka, awal dari apa? Kerusakan. Sebagaimana orang-orang yang telah melakukan itu menjadi manusia yang rusak umumnya. Wallahu taala alam. Ya, sampai di sini pembahasan kita di malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.